Halo guys, welcome back to channel gua lagi. Kali ini gua mau bahas satu topik yang sangat penting nih dalam kehidupan kita, yaitu takut jatuh cinta, takut patah hati. Apakah lu pernah merasa takut untuk jatuh cinta? Karena takut jatuh cinta mengalami patah hati tiba-tiba? Jika iya, lu gak sendirian. Dalam bagian ini kita akan menjelajahi alasan dibalik ketakutan ini dan mengapa mereka sering terjadi dalam kehidupan kita. Takut untuk jatuh cinta dan patah hati adalah dua hal yang seringkali berjalan bersamaan. Meskipun terkadang nih, takut jatuh cinta bisa menjadi perlindungan diri, tetapi pada saat yang sama, takut jatuh cinta bisa membatasi kita dalam mencari cinta dan hubungan yang mendalam. Salah satu alasan mengapa kita takut jatuh cinta adalah karena pengalaman masa lalu yang buruk atau traumatis. Mungkin pernah mengalami patah hati dalam hubungan sebelumnya dan merasa bahwa jika kita jatuh cinta lagi, kita akan mengalami rasa sakit yang sama. Kita juga bisa takut bahwa jika kita terlalu terbuka dan rentan dalam percintaan, kita bisa menjadi sasaran kekecewaan dan pengkhianatan. Selain itu nih, banyak orang juga merasa takut jatuh cinta karena takut kehilangan kebebasan mereka. Mereka khawatir bahwa cinta akan mengikat mereka dan mengubah hidup mereka secara drastis. Mereka mungkin khawatir bahwa jika mereka terlalu terikat pada pasangan, mereka akan kehilangan kesempatan untuk mengejar impian dan tujuan pribadi mereka. Ketakutan nih, yang lain yang paling umum adalah ketakutan terhadap penolakan dan ketidakpastian. Jatuh cinta berarti mengambil resiko dan rasa takut akan ditolak atau tidak dicintai balik bisa membuat kita enggan untuk membuka hati. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah kita layak untuk dicintai? Atau apakah hubungan akan berakhir dengan kekecewaan? Namun nyatanya, penting untuk diingat bahwa takut jatuh cinta tak berarti kita harus membatasi diri dari mengalami cinta sejati. Dalam perjalanan mengatasi ketakutan ini, kita akan belajar untuk memahami diri kita sendiri dengan lebih baik, memperkuat kepercayaan diri, dan bersedia untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Jadi, mari kita bersama-sama menjelajahi topik menarik ini dan memahami lebih dalam tentang takut jatuh cinta dan patah hati. Apakah lu pernah bertanya-tanya, apakah lebih baik jatuh cinta atau tetap diam? Nah, dalam bagian ini kita akan membahas pro dan kontra dari kedua pilihan ini. Gua akan berbagi pengalaman pribadi gua dan memberi lu beberapa point of view untuk membuat keputusan yang paling tepat dalam situasi ini. Bersiaplah untuk melihat perspektif yang berbeda. Ketika mencoba memahami apakah lebih baik jatuh cinta atau tetap diam, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, ketika lu jatuh cinta, lu bisa merasakan perasaan indah dan euforia yang tak tertandingi. Rasanya seperti melihat dunia dengan warna yang lebih cerah. Jatuh cinta juga bisa membantu mengungkapkan sisi terbaik dari diri lu. Dalam cinta, lu bisa merasakan kehangatan, dukungan, dan kebahagiaan yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Namun, ada juga kontra dalam jatuh cinta. Ketika lu jatuh cinta, lu juga membuka diri untuk kemungkinan cedera. Cinta bisa berarti patah hati, kekecewaan, dan kerentanan emosional yang mendalam. Jatuh cinta juga bisa membuat lu terjebak dalam kesalahpahaman konflik dan drama yang rumit. Tidak selalu mudah menjaga keseimbangan antara keterlibatan dan kemandirian dalam hubungan romantis. Di sisi lain, tetap diam bisa menjadi pilihan yang aman dan nyaman. Diam memberi lu kesempatan untuk ngejaga diri, melindungi hati lu, dan tidak terlibat dalam situasi yang mungkin berakhir dalam penderitaan. Tetap diam juga bisa ngeberi lu waktu dan ruang untuk memahami diri lu sendiri lebih baik dan mengejar tujuan pribadi yang mungkin terlupakan dalam hubungan romantis. Namun, tetap diam juga bisa berarti melewatkan kesempatan untuk mengeksplorasi perasaan dan hubungan baru yang dapat membawa lu kesenangan dan pertumbuhan pribadi. Diam bisa ngebawa rasa penyesalan dan kebingungan tentang apa yang bisa terjadi jika lu ngeberi kesempatan kepada cinta dan hubungan. Jadi, gimana nih? Lu memutuskan apakah lebih baik jatuh cinta atau tetap diam nih? Jawabannya sebenarnya tergantung pada situasi dan kondisi diri lu. Penting untuk mendengarkan hati lu, menghormati insting lu, dan mempertimbangkan segala risiko dan manfaat yang terkait kedua pilihan ini. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Tetapi, apakah memikirkan tentang nilai-nilai, tujuan, dan kebutuhan lu dapat membuat keputusan yang tepat untuk diri lu sendiri. Mungkin juga bermanfaat untuk berbicara dengan teman,
keluarga, atau profesional yang dapat memberikan perspektif dan saran yang berharga. Sebetulnya tidak ada jawaban yang pasti. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, baik itu positif maupun negatif. Meskipun tidak ada yang bisa menjamin bahwa cinta akan selalu berjalan mulus, atau tetap diam akan selalu melindungi lu dari rasa sakit. Penting untuk ngikutin hati lu dan meluangkan waktu untuk memahami diri lu sendiri. Ketika lu siap, lu akan tahu apa yang terbaik buat diri lu sendiri. Apa sih sebetulnya yang ngebuat orang ngerasa takut untuk jatuh cinta? Apa ketakutan yang muncul saat kita memasuki hubungan baru atau menyukai seseorang? Mari kita menjawab pertanyaan tersebut dalam bagian ini. Gue akan ngebahas beberapa ketakutan umum yang sering dialami oleh banyak orang dan bagaimana kita bisa menghadapinya dengan bijak dan penuh keberanian. Salah satu ketakutan yang sering muncul adalah takut ditolak. Saat kita terlibat dalam hubungan baru atau memulai suka sama seseorang, ada kekhawatiran bahwa perasaan kita tidak akan diterima. Tidak ada yang ingin mengalami penolakan atau disia-siakan, bro. Namun, penting untuk diingat bahwa penolakan adalah bagian dari kehidupan dan merupakan peluang untuk tumbuh dan belajar. Jika kita menghadapi ketakutan ini dengan bijak, maka kita dapat belajar mengolah dan mengatasi perasaan tidak aman yang muncul saat kita ditolak. Selain itu, ketakutan lain yang sering muncul adalah ketakutan terlalu terbuka dan membagi emosi dengan orang lain. Banyak orang merasa tidak nyaman untuk mengekspresikan perasaan mereka secara jujur dan terbuka, karena takut akan dihakimi, tidak difahami, atau disalahpahami oleh pasangan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa kejujuran adalah kunci dalam hubungan yang sehat. Dengan berani mengungkapkan perasaan kita ngebangun kepercayaan dan kedekatan yang lebih dalam kepada pasangan kita. Selanjutnya nih, ketika kita jatuh cinta, muncul pula ketakutan kehilangan. Takut bahwa pasangan kita akan meninggalkan kita atau tidak membalas cinta kita. Ini adalah ketakutan yang wajar. Semua orang ngalaminya, bro. Karena kita berinvestasi emosi kita dalam hubungan tersebut. Tetapi, penting juga untuk mengingat bahwa cinta sejati adalah saling memberi ruang dan kebebasan. Ketika kita belajar melepaskan kontrol dan mempercayai bahwa hubungan yang baik akan bertahan, kita dapat memahami takutan ini dengan penuh keberanian dan benar-benar mengalami cinta yang dalam dan berarti. Dalam menghadapi ketakutan-ketakutan ini, penting juga untuk mengenali bahwa setiap individu memiliki pengalaman dan perjuangan yang berbeda ketika kita datang dalam jatuh cinta. Menghormati perasaan dan batasan diri untuk pasangan kita, serta membangun komunikasi yang terbuka dan saling mendukung adalah langkah penting dalam menghadapi ketakutan dan menciptakan hubungan yang sehat dan bermakna. Jadi, meskipun memasuki hubungan baru atau menyukai seseorang bisa menimbulkan ketakutan, kita dapat menghadapinya dengan bijak dan penuh keberanian, dengan belajar mengelola ketakutan tersebut dan menghargai perasaan kita sendiri dan pasangan kita. Kita dapat membangun hubungan yang kuat dan berarti. Tidak ada satupun orang yang pernah berkata bahwa jatuh cinta adalah proses yang mudah, terutama bagi mereka mengidap ketakutan cinta. Dalam bagian ini, gua akan ngebahas tips dan trik yang bisa ngebantu lu membuka hati dengan sedikit keberanian dan ngebuat langkah pertama menuju cinta lu. Pertama-tama nih, penting untuk mengenali dan menghadapi ketakutan cinta lu. Apa sih yang ngebuat lu takut? Apakah itu rasa takut ditolak atau takut terluka? Dengan memahami akar dari ketakutan lu dapat mulai bekerja pada diri lu sendiri dan mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Yang kedua, beri diri sendiri kesempatan untuk mengenal orang baru. Buka diri lu sendiri kesempatan bertemu dengan orang-orang dan buatlah pertemanan baru. Dengan mengalami berbagai hubungan dan interaksi, kita dapat melatih diri untuk menjadi lebih terbuka dan lebih percaya diri dalam hal cinta. Selanjutnya, jangan takut untuk mengambil resiko. Jatuh cinta memang melibatkan resiko, tetapi tanpa resiko, lu tidak akan pernah mengalami cinta sejati. Cobalah untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan berani mencoba hal-hal baru. Mungkin, lu dapat mencoba mengajak orang yang lu suka, sekedar keluar, atau hanya hangout biasa aja. Atau bertanya, apakah dia tertarik nih sama lu. Ingatlah bahwa tidak ada yang bisa lu dapatkan tanpa usaha.
Ini yang terakhir nih bro, tetaplah menjadi diri lu sendiri. Ketika kita mencoba mencari cinta, seringkali kita cenderung mengubah diri kita untuk memenuhi harapan orang lain. Namun, cinta sejati akan datang ketika kita dapat diterima dan dicintai. Tapi jangan lupa, lu harus tetap fokus untuk ngembangin diri lu juga ke versi terbaik diri lu. Menurut gua, hadiah paling indah untuk pasangan adalah memberikan versi terbaik dari diri kita untuk orang yang spesial bro. Membuka hati dan mengatasi ketakutan cinta memang tidak mudah. Tetapi dengan sedikit keberanian dan kerja keras, kita dapat membuat langkah maju menuju cinta sejati. Jadi buat lu semua, mari mengambil resiko, melangkah keluar dari zona nyaman, dan siap untuk menerima resiko yang bakal ngehadang kita. Dalam hidup, kita tidak akan pernah terhindar dari patah hati bro. Bahkan patah hati bisa menjadi guru berharga dalam perjalanan cinta kita. Dalam bagian terakhir ini, gue bakal berbicara tentang bagaimana kita bisa belajar dari patah hati, mengambil hikmah dan tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita bro. Ketika mengalami patah hati, kita seringkali merasa terpuruk dan kesulitan melihat harapan dan kebahagiaan di masa depan. Namun sebenarnya patah hati adalah kesempatan bagi kita untuk mempelajari lebih banyak tentang diri kita sendiri dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan dan cinta. Dalam proses menyembuhkan patah hati, kita bisa melihat apa yang tidak berjalan dengan baik dalam hubungan sebelumnya dan mengambil hikmah dari pengalaman tersebut. Misalnya nih, kita bisa mengevaluasi bagaimana kita bersikap dan bertindak dalam hubungan, serta melihat pola-pola yang mungkin berulang. Selain itu nih bro, patah hati itu juga bisa menjadi pendorong bagi kita untuk tumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ketika kita mengalami kekecewaan dan patah hati, kita memiliki kesempatan untuk belajar mengenai kekuatan kita sendiri, memperkuat kepercayaan diri, dan mengembangkan kualitas diri yang lebih baik. Proses mengatasi patah hati tidaklah mudah, tetapi dengan sikap yang positif dan tekad yang kuat, kita bisa bangkit dari kegagalan dan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Setiap pengalaman patah hati adalah pelajaran berharga yang memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi, jangan takut dengan patah hati. Lihatlah ini sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, jadilah pribadi yang lebih baik setelah melalui masa sulit ini. Bersiaplah untuk mendapatkan pelajaran yang berarti dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Akhirnya udah selesai nih. Gak kerasa kita bahas sesuatu hal yang jarang banget gua bahas, tentang patah hati. Jatuh cinta itu sakit emang bro, emang susah. Semua orang ngalami itu. Gak lu doang kok yang pernah patah hati. Tiap orang pasti pernah ngalamin patah hati. Buat lu semua yang lagi di fase-fase sulit, yang di fase-fase ngembangin diri, yang di fase-fase berproses, tetap semangat bro buat lu semua. Gua ngedukung lu dari sini dan gua doain lu semua menjadi orang yang lebih baik di masa depan, menjadi versi terbaik dari diri lu juga. Thanks for watching for the video. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya bro. Tetap semangat. Bye bye, see you next time.